Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita mau datang pada Tuhan, menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya oleh kemurahan Tuhan, kita bisa ada sampai hari ini. Terpujilah namanya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau hebat bagiku. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah
Mari kita minta pertolongan Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pagi hari ini, awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Tuhan dalam saat yang indah ketika kami berbakti bersama-sama umat Tuhan. Beracaralah pada saat ini, karena kami rindu diberkati oleh Tuhan. Ampuni segala dosa kekurangan kami, sehingga persembahan kami, kebersamaan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, sebab Dia bertata dan berkuasa di atas pujian-pujian umatnya. Peluki cakrawala merangkai jagat raya. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Sebab Dia bertata, Dia berkuasa atas kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari
semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, hingga pada saat ini sebagaimana kami ada karena Tuhan yang memberikan kemampuan, kesehatan, kekuatan, balai kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan sabda firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti segala kehendak rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di kesempatan pada hari ini kita berjumpa lagi di dalam persekutuan kita. Nah, kita langsung saja membuka Alkitab kita yang terambil di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2, dilanjutkan di dalam pasal 3 ayat 10 sampai dengan 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai,
yang juga cakap mengajar orang lain. Pasal 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedang orang yang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan umat manusia di zaman akhir ini semakin diperhadapkan berbagai macam kesukaran yang dihadapi. Berbagai macam pergumulan, persoalan-persoalan, tantangan hidup yang harus kita lewati, yang harus kita hadapi. Yang membuat kita seringkali mengalami kesulitan di dalam menghadapi hal itu. Terlebih di dalam situasi-situasi yang kita hadapi pada saat ini. Yang membuat banyak orang-orang merasa mundur, merasa lelah dalam menghadapi situasi pada saat ini. Tetapi di sini kita dapat melihat dan di sini kita dapat memerlukan dasar iman yang kuat untuk menghadapi hidup sebagai anak Tuhan. Kita tahu bahwa keluarga merupakan tempat di mana proses kehidupan seorang dimulai. Keluarga merupakan tempat di mana anak-anak harusnya mendapatkan bekal secara rohani untuk mereka menjalani kehidupan mereka. Nah, di sini juga kita melihat peran orang tua di dalam memberikan bekal, di dalam mendidik anak-anak mereka supaya mereka memiliki pengetahuan, pengenalan yang baik tentang dasar-dasar, tentang etika, tentang norma-norma kehidupan sebagai orang percaya. Nah, di sini kita juga dapat melihat ketika anak-anak memperoleh pengetahuan yang dasar dari keluarga mereka masing-masing. Nah, dari sinilah mereka akan mendapatkan dasar-dasar iman inilah yang digunakan untuk menghadapi tantangan kehidupan zaman pada saat ini, sehingga tetap dapat hidup berpegang pada kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu memang banyak persoalan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak muda zaman sekarang. Tetapi ketika kita terlebih sebagai orang tua senantiasa memberikan pengetahuan, pendidikan yang baik kepada anak-anak, sehingga mereka memiliki bekal di dalam kehidupan mereka ketika mereka menjalani kehidupan ini, sehingga mereka tetap berfokus kepada iman percaya mereka. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang akan kita pelajari hari ini mengenai komunitas yang meneruskan iman. Nah, ketika kita berbicara mengenai komunitas, ya, banyak hal yang kita temukan. Dan kita tahu komunitas yang terkecil yang kita miliki adalah keluarga. Lalu ada perkumpulan lainnya dalam persekutuan-persekutuan yang ada, yang kita adakan seperti yang kita ikuti selama ini. Nah, kembali lagi ada 3 hal yang penting kita pelajari. Yang pertama itu komunitas yang berpusat kepada Kristus. Kalau kita melihat di dalam ayat 10 sampai dengan
13. Dan di sini kita melihat bahwa bagaimana para murid-murid Yesus, secara khususnya Rasul Paulus beserta dengan pengikut-pengikutnya, mereka ketika berfokus kepada Tuhan, ketika mereka memilih hidup mereka berfokus kepada Tuhan di dalam melayani Tuhan, maka banyak hal yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka, tantangan-tantangan, penganiayaan yang terjadi. Bahkan di mana kita melihat Matius sendiri juga mengalami hal itu. Terlebih penganiayaan yang paling berat yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ia berada di Listra, di kampung halaman Timotius. Dia di sana dirajam dengan batu akibat dia dituduh sebagai orang yang menggaduh keadaan orang-orang pada saat itu. Dan di sini kita melihat bahwa ketika Rasul Paulus mengingatkan Timotius, dia bukan hanya berbicara, bukan hanya dia memberikan perintah kepada Timotius, tetapi dia sendiri betul-betul sudah membuktikan, memberikan keteladanan hidupnya kepada Timotius. Sehingga dengan pengalaman-pengalaman hidup yang dimiliki oleh Paulus, yang disaksikan oleh Timotius sendiri, ini membuat Timotius terkesan melihat keadaan yang dialami. Nah, di sini kita melihat Timotius mengikut Paulus dalam pelayanan misi. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 3. Dan kita tahu juga bahwa Timotius dan Paulus memiliki hubungan yang sangat dekat seperti bapak dengan anak. Paulus sebagai bapak rohani Timotius telah memberikan teladan dalam ajaran, dalam cara hidup, dalam pendirian iman, kesabaran tentang kasih. Itu yang Rasul Paulus ajarkan, itu yang Rasul Paulus tanamkan kepada Timotius menjadi bekal di dalam pelayanannya nantinya. Nah, kalau kita memperhatikan, melihat juga di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, hal ini juga yang menjadi kemudian diikuti oleh Timotius, termasuk dalam menghadapi penderitaan. Dan di sini kita melihat bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya pada saat ini, ketika orang tua memberikan nasihat, memberikan dorongan kepada anak-anak mereka. Apakah kita betul-betul sudah memberikan teladan yang baik kepada mereka? Atau hanya sebatas kita menyampaikan atau memerintahkan mereka untuk mereka melakukan apa yang menurut kita baik, sementara kita sendiri tidak memberi teladan yang baik kepada mereka. Seperti apa yang dikatakan John Maxwell di sini, dia berkata, seorang pemimpin yang baik tidak hanya memberi perintah, melainkan ia terlebih dahulu perlu menjalani dan menjadi teladan, sehingga bisa menunjukkan kepada pengikutnya bagaimana cara menjalaninya. Jadi menjadi seorang pengajar, menjadi seorang pemimpin, menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang mampu memberikan pengajaran kepada anak-anak, tentu melalui keteladanan yang kita miliki. Orang tua tidak bisa berkata kepada anaknya supaya dia menjadi anak yang baik, sementara orang tuanya sendiri tidak melakukan hal yang baik. Orang tua menyuruh anaknya supaya rajin membaca Alkitab, sementara orang tuanya sendiri tidak pernah membaca Alkitab. Bagaimana mereka bisa menjadikan anak-anak mereka sebagai anak yang takut akan Tuhan? Bagaimana mereka menjadikan anak-anak mereka yang meneladani, yang mengikuti teladan iman mereka yang mereka miliki pada saat ini? Tetapi tentunya Tuhan menginginkan kita, terlebih sebagai orang tua yang memiliki keluarga, sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga, bagaimana memberikan pengajaran kepada anak-anak supaya iman yang kita miliki, iman yang kita punyai pada saat ini kita wariskan kepada mereka, kepada anak-anak, kepada saudara, kepada keluarga kita, supaya iman kepercayaan yang kita miliki pada saat ini juga dapat mereka warisi menjadi warisan yang bersifat kekal di dalam kehidupan mereka, sehingga kita melihat pertumbuhan generasi yang akan datang. Mereka sudah mendapatkan bekal melalui pengalaman hidup yang kita miliki, yang kita tunjukkan, yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Jadi ada hal-hal yang menarik, ada hal-hal yang membuat mereka terkesan
melalui setiap kehidupan mereka. Ini yang menjadi suatu pembelajaran penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana para rasul, murid-murid Yesus, pengikut-pengikut yang lainnya. Mereka rela menderita, mereka rela menghadapi penganiayaan demi melakukan tugas mereka sebagai pemberita Injil. Nah, ini yang menjadi satu tanggung jawab kita juga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita pada saat ini. Lalu yang kedua, komunitas yang meneruskan iman adalah komunitas yang selalu berpegang teguh pada kebenaran firman Allah. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan 15, di sini dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Di sini kita melihat bahwa Timotius sudah mendapatkan pengajaran, pembelajaran melalui keluarganya. Peran keluarga dalam menanamkan kebenaran, Timotius sudah mendapatkan sejak kecil. Ya. Sejak kecil ia sudah mengenal firman Tuhan melalui neneknya Lois beserta dengan ibunya Eunike. Nah, di sini kita melihat Paulus ingin agar Timotius tetap berpegang teguh dalam imannya dan berpegang pada kebenaran yang telah diajarkannya. Nah, di sini juga menjadi suatu bekal di dalam kehidupan. Ketika Timotius sungguh-sungguh berpegang teguh, maka dia tidak akan mungkin bisa meninggalkan imannya kepada Kristus. Karena apa? Karena dia sudah memiliki satu pegangan yang kuat, yang membuat dia mampu menghadapi berbagai macam persoalan, tantangan, penganiayaan yang harus terjadi, yang harus dihadapi di dalam pelayanannya. Tidak membuat Timotius akan gentar. Karena apa? Paulus menginginkan hal itu supaya setiap apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, begitu juga dia menginginkan bahwa Timotius pun mampu menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Jadi apa yang sudah diajarkan oleh nenek dan ibunya menjadi dasar keyakinan Timotius. Ketika dia melakukan pelayanannya, ketika dia mau memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang lain, memang betul-betul dia memiliki dasar yang kuat. Jadi memang Timotius sudah mendapatkan banyak peneguhan dan keyakinan kepada Allah, membawanya dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, lalu kita melihat di sini bahwa mengapa Timotius harus mengingat orang-orang yang memberikan pengajaran kepadanya, yaitu salah satu yaitu Paulus. Timotius harus senantiasa mengingat pengajaran-pengajaran, dasar-dasar firman Tuhan yang diajarkan oleh Paulus kepadanya, supaya dia tetap kokoh, supaya dia tetap berpegang teguh kepada imannya dan tidak akan mudah digoyahkan meskipun dia harus diperhadapkan berbagai macam mara bahaya, tantangan, penganiayaan di dalam pelayanannya, tetapi membuat dia tidak takut, membuat dia tidak gentar menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan yang harus dihadapi. Jadi kembali lagi, peran orang tua juga nenek dan kakek dalam keluarga menjadi sangat penting. Ini yang harusnya kita terapkan. Bapak, Ibu, Saudara harus bisa lakukan, menanamkannya kepada anak-anak keluarga masing-masing, sehingga mereka pun memiliki pegangan di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka sudah menghidupi kebenaran firman Tuhan dengan baik, maka meskipun mereka diperhadapkan dengan berbagai macam paham-paham, pengajaran-pengajaran yang ada pada saat ini, tidak membuat mereka goyah, iman mereka luntur,
kepercayaan mereka kepada Tuhan hilang, tetapi mereka tetap bisa berpegang teguh dengan keyakinan mereka, dengan ajaran-ajaran yang telah mereka peroleh melalui keluarga mereka, melalui orang tua mereka. Nah, begitu juga dengan apa yang menjadi suatu keinginan harapan dari Rasul Paulus, ya, bahwa kembali lagi dari sejak kecil anak sudah diajarkan firman Tuhan dalam keluarga sehingga dapat menjadi bekal untuk hidup selanjutnya. Firman Tuhan akan menjadi penjaganya. Ketika mereka sudah menghidupi firman Tuhan, maka bahaya apapun, tantangan apapun yang mengancam kehidupan mereka, percayalah seperti apa yang Rasul Paulus katakan. Meskipun ia sudah diperhadapkan berbagai macam bahaya, tetapi Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan sendiri yang membebaskan dia. Tuhan sendiri yang menolong dia sehingga dia selamat dari penganiayaan. Ketika dia dirajam batu di Listra, orang-orang mengira dia sudah mati. Tetapi saya percaya berkat doa para murid-murid yang lain, mereka mendoakan Rasul Paulus sehingga dia bisa hidup kembali. Karena apa? Karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk dia menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Begitu juga dengan harapan yang besar dia tanamkan kepada Timotius, supaya Timotius pun bisa mengikuti teladan yang dia miliki. Sehingga semua pengajaran-pengajaran yang diberikan, pengalaman-pengalaman hidupnya yang diberikan kepada Timotius menjadi suatu pegangan bagi Timotius di dalam pelayanan. Jadi perlunya orang tua menyediakan waktu khusus untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak supaya anak-anak pun memiliki banyak pengetahuan, pengenalan yang baik akan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita dapat berpegang teguh pada firman Tuhan kalau kita saja jarang mengikut persekutuan, kita saja jarang membaca firman Tuhan? Bagaimana anak-anak kita masa depan, generasi muda yang akan datang, mereka bisa berpegang teguh kepada firman Tuhan? Mereka sendiri tidak mengerti apa yang harus mereka pegang di dalam kehidupan mereka. Pengajaran apa yang baik, yang tepat untuk mereka pegang teguh. Nah, oleh karena itu orang tua dianjurkan supaya tetap memberikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada anak-anak supaya anak-anak ke depan nantinya memiliki bekal yang baik. Mereka tahu firman Tuhan yang menyelamatkan itulah yang mereka harus pegang teguh. Yakini setiap pengajaran-pengajaran yang baik yang mereka terima itu yang harus mereka pegang teguh. Sehingga iman yang kita warisi pada saat ini, mereka juga dapat mewariskannya kepada generasi-generasi yang akan datang. Jadi bukan hanya kita sebagai orang-orang yang sudah menikmati tahu firman Tuhan, kita menikmati sendiri, hanya tertanam kepada pengetahuan kita sendiri. Bagaimana dengan generasi-generasi yang akan datang? Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengajarkan itu kepada mereka, maka mereka akan kehilangan pegangan mereka. Nah, bagaimana kita dapat meneruskan iman itu kepada mereka kalau kita tidak serius, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengajarkan yang baik kepada mereka? Ini yang menjadi satu pengingat bagi kita. Jadi bukan hanya Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius, nasihat Rasul Paulus juga sampai kepada kita pada saat ini untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih di dalam pelayanan kita. Dan kembali lagi, ketika kita hanya bisa menikmati kehidupan yang ada pada saat ini dengan bersantai-santai karena situasi, mungkin karena kita melihat perkembangan perbedaan zaman yang kita hadapi pada saat ini, membuat orang tua lalai memberikan pengetahuan yang baik, memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak. Maka jangan heran ketika melihat perilaku anak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan salahkan mereka, tetapi kita harus bisa melihat sudah sejauh mana kita memberikan pengajaran-pengajaran yang baik, yang menjadi bekal, yang menjadi pedoman di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya bersyukur dan juga di mana di dalam kehidupan keluarga saya secara pribadi, saya
bersyukur dan bangga memiliki orang tua. Memang seringkali orang tua saya tidak pernah memberikan apa yang mereka mau harus kita ikutin sebagai anak. Tetapi orang tua seringkali dia memberikan pengajaran-pengajaran melalui pengalaman hidupan mereka. Sehingga saya sendiri sering mengalami, bahkan ketika orang tua saya harus bekerja, mereka seringkali mengajak anak-anak, bahkan saya secara pribadi, saya seringkali mengikuti orang tua saya bekerja. Dan bukan untuk mengikuti saja, di situ orang tua menunjukkan bahwa beginilah kehidupan yang akan datang, yang akan kamu lakukan nanti, yang akan kamu hadapi nantinya. Kalau kamu tidak mempersiapkan diri dari sekarang, maka kamu akan kewalahan di dalam menjalani kehidupanmu nantinya. Nah, orang tua saya selalu juga mengatakan bahwa ketika kamu senantiasa melakukan yang terbaik di dalam kehidupanmu, maka orang-orang di sekitarmu juga akan melihat hal-hal yang baik di dalam kehidupanmu. Orang tua saya bukan orang yang berpendidikan, ya, tetapi mereka bisa memberikan teladan hidup yang mereka miliki kepada anak-anak mereka, seperti saya salah satunya. Dapat menikmati pengalaman-pengalaman kehidupan mereka yang mereka miliki pada saat itu. Nah, dan kembali lagi kepada perenungan kita pada saat ini. Komunitas yang meneruskan iman. Poin yang ketiga adalah komunitas yang menjadikan Alkitab sebagai penuntun hidup. Firman Tuhan diberikan kepada kita supaya kita mengerti kehendak dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Allah mengilhamkan Alkitab kepada kita, ya, supaya menjadi suatu pedoman, suatu penuntun di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, segala tulisan diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, di sini kita melihat ketika Allah mengilhamkan Alkitab sebagai firman Allah dengan tujuan supaya setiap orang yang menerima mendapat pengertian, pengetahuan akan Allah. Ya. Mereka juga Alkitab menjadi suatu pegangan pedoman di dalam kehidupan kita dan juga yang menjadi penuntun kehidupan kita. Sehingga kita bisa membedakan apa yang Tuhan kehendaki harus kita lakukan kehidupan mereka. Ketika kehidupan kita sudah menyimpang daripada jalan firman Tuhan, kita akan diingatkan, ya, di mana di sini dikatakan ketika kita melakukan kesalahan, Alkitab mampu menyatakan kesalahan. Bukan kita hanya mampu mengerti, memahami firman Tuhan, tetapi kita juga mampu mengajarkan kepada orang-orang lain yang tidak mengerti, yang tidak paham, yang tidak mengetahui. Nah, jadi jika kita menjadikan Alkitab sebagai pedoman kehidupan kita, penuntun hidup kita, maka kita akan mendapatkan manfaat daripada Alkitab itu, daripada firman Tuhan tersebut. Sehingga kita mampu mengetahui apa yang salah. Kita mampu mengetahui bagaimana cara memperbaiki kelakuan-kelakuan kita yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita juga mampu mengajarkan kepada orang-orang lain sehingga mereka pun menerima pengajaran-pengajaran yang baik yang kita dapatkan. Nah, ketika kita sungguh-sungguh menerapkan itu dalam kehidupan kita, menjadikan firman Tuhan Alkitab sebagai penuntun dalam kehidupan kita, maka kuasa firman Tuhan itu akan memperlengkapi kita dengan kuasanya, sehingga kita mampu melakukan mujizat-mujizat yang mungkin pada saat ini yang tidak kita ketahui. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh menjadikan Alkitab sebagai pedoman kita, sebagai tolak ukur kebenaran kita, sehingga kita mengenal apa yang baik yang harus kita lakukan, kerjakan sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita dapat mengenal, menjadikan Alkitab itu sebagai penuntun kehidupan kita? Kita sendiri aja tidak pernah mau membaca Alkitab.
Bagaimana kita menjadikan Alkitab itu sebagai penuntun kehidupan kita, pedoman kehidupan kita. Kita sendiri tidak pernah mau sungguh-sungguh belajar merenungkan firman Tuhan. Ya. Ini yang menjadi satu persoalan tantangan dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan yang kita baca tidak mendapat dampak apa-apa di dalam kehidupan kita. Sehingga sudah sekian tahun kita belajar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, tapi kita tidak akan mengerti apa-apa. Karena kita tidak sungguh-sungguh mau belajar, merenungkan itu. Sehingga kelakuan-kelakuan kita tetap saja, meskipun sudah bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, tetapi kelakuan perilaku kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Ya. Tapi saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mau merenungkan kehidupan kita, bahwa kita adalah milik Kristus. Bagaimana kita dapat merenungkan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, tentunya kita harus memberikan juga setiap iman yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki harus kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang belum pernah mengenal. Supaya hari depan firman Tuhan tetap akan berpegang, tetap punya otoritas di dalam kehidupan orang-orang percaya yang akan datang. Tetapi sini yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Sudahkah kita sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh mau mewariskan harta kekekalan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada generasi yang akan datang? Tapi kalau kita hanya terbuai dengan situasi kondisi yang terjadi pada saat ini, maka generasi yang akan datang, mereka akan kehilangan iman percaya mereka kepada Kristus. Karena apa? Karena banyaknya pengajaran-pengajaran yang mungkin menurut mereka sesuatu yang baik, seolah-olah itu ya penuh hikmat, seolah-olah itu hal-hal yang baik, tetapi menyesatkan iman mereka. Melemahkan mereka untuk senantiasa berpedoman kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah perenungan firman Tuhan dapat menguatkan kita, mengingatkan kita akan kembali tanggung jawab kita. Jadi bagaimana komunitas yang meneruskan iman adalah komunitas yang berfokus kepada Kristus. Yang kedua, komunitas yang berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, komunitas yang menjadikan Alkitab sebagai penuntun kehidupan orang percaya. Biarlah perenungan singkat firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita kembali dan kita dapat melakukan tugas kita sebagai orang percaya, mempertanggungjawabkan semua apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita juga dapat memberikan dan menyalurkan kepada orang-orang lain yang sepatutnya mereka dapat menerima itu semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang dapat mengingatkan kami pada hari ini. Biarlah Engkau senantiasa menguatkan kami, mengingatkan kami akan tanggung jawab kami Tuhan sebagai orang-orang yang meneruskan iman kepercayaan kami kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kami Tuhan, kepada keluarga kami, kepada saudara-saudara kami Tuhan, bahkan dimanapun kami berada. Biarlah kami menjadi saksi-Mu, biarlah kami menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan berkat-Mu, iman kepercayaan kami kepada orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan Yesus, di dalam Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan yang tidak berhenti dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu juga Tuhan, ibadah ini dapat berlangsung. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami siap memberikan persembahan Tuhan. Berikan kami hati Tuhan untuk memberi dan memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Dan persembahan ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati dan kuduskan setiap persembahan yang kami beri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kau
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kelengkapan warta jemaat. Diingatkan kepada seluruh kepala departemen komisi untuk bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti rapat majelis pada tanggal 3 Mei 2021 jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk pengumuman selama 1 minggu ini, kita ada doa pagi dari jam 8 pagi sampai jam 9. Dan doa pagi ini dilakukan dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Diundang seluruh Bapak Ibu semua bisa mengikuti, bergabung di aplikasi Zoom yang sudah disediakan. Untuk hari Rabu kita ada Komsel Pemuda Remaja di tempat ini di gereja. Mari teman-teman bisa hadir di gereja, dan juga bagi teman-teman yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, bisa mengikutinya melalui aplikasi Zoom yang sudah disediakan. Untuk ibadah Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada ibadah di tempat, di gereja. Diundang seluruh jemaat Tuhan bisa mengikuti peribadatan di gereja jam 9 pagi setiap hari Minggu. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang berhalangan karena kesehatan dan lain sebagainya, karena umur, juga bisa mengikuti peribadatan kita di hari Minggu di jam yang sama di channel YouTube Gubdi Pluit. Begitu juga dengan ibadah sekolah minggu dilakukan juga melalui channel YouTube Gubdi Pluit jam 9 pagi. Bisa anak-anak kita mengikutinya. Dan untuk pemuda remaja, kita ada ibadah pemuda remaja pada hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Namun bagi teman-teman yang tidak bisa hadir dan berhalangan untuk hadir, juga bisa mengikutinya melalui Instagram YouTube di Pluit. Diumumkan juga kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang belum mengisi form janji iman, bisa mengisi form janji iman yang sudah disediakan atau sudah dikirim melalui grup WA masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan, juga bisa menghubungi kami sebagai panitia Natal. Dan juga diundang seluruh Bapak Ibu Saudara untuk mengambil bagian untuk kita menjadi berkat di tahun ini untuk brosur Natal yang akan kita salurkan kepada Gubdi Tangerang. Mari kita sama-sama mengikuti setiap peribadatan kita dan ambil bagian di dalam setiap pelayanan yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.